Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, kita bertemu lagi dalam pembelajaran interaktif pendidikan agama Islam kelas 9 semester 1. Pada kali ini materi yang akan kita bahas yaitu bab 2 menata masa depan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Langsung saja kita klik icon start now. Di sini kita berada di tampilan menu yang berisikan profil pengembang, motivasi, tujuan materi video dan kuis. Mari kita mulai dengan profil pengembang. Media pembelajaran interaktif ini dikembangkan oleh Novi Eviantika Puspitasari dengan NIM 315023000017 dari Fakultas Agama Islam Unisula. Pada bagian atas terdapat tombol next untuk melanjutkan ke motivasi dan tombol back untuk kembali pada menu utama. Pada bagian menu utama kalian juga bisa langsung menuju pada materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu optimis beserta contoh dan dalilnya. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Contoh, Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Dalilnya berasal dari hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tiyarota wa khairuhal falu kila wa mal falu kolal kalimatus solihatu yasmauha ahadukum. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah, firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Dalilnya diambil dari surat An-Najm ayat 39-42 yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mulah kesudahannya segala sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah SWT atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya, saat menghadapi ulangan kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu kamu pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kamu kepada Allah SWT. Contoh lain misalnya seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Berapapun hasilnya ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, maha pemurah, dan maha kaya. Dalilnya diambil dari surat Al-Maidah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu dia menahan tangan, mencegah mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Selanjutnya kalian bisa menyimak sebuah kisah inspiratif dari seorang ulama besar. Siapakah beliau dan bagaimana kisah inspiratifnya?
Setelah penyampaian materi dan kalian telah menonton kisah seorang ulama terkemuka, selanjutnya akan saya beri beberapa kuis untuk merefleksi materi yang telah saya sampaikan. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.